Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang Kerajaan Mataram, itu ada Mataram kuno dan juga Mataram Islam. Namun di sini saya akan berbicara tentang silsilah dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram atau Kerajaan Medang, biasa disebut dengan Mataram Hindu, adalah nama dari sebuah kerajaan yang berlokasi di daerah Jawa Tengah, berdiri pada abad ke-8. Kemudian pusat kerajaan ini dipindah ke daerah Jawa Timur pada abad ke-10. Raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno ini banyak sekali meninggalkan bukti-bukti sejarah di dalam bentuk prasasti, dan itu tersebar di dua daerah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Serta juga banyak didirikan candi yang bercorak agama Hindu maupun agama Buddha. Sementara saudaraku, Kerajaan Medang atau Mataram kuno ini akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Beberapa teori sejarawan menuliskan secara lengkap silsilah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah penguasa pertama dari Kerajaan Medang, yaitu di periode Jawa Tengah. Ini berkuasa dari tahun 717 sampai dengan 746 Masehi. Namanya ini disebut di dalam prasasti Canggal dan juga prasasti Mantiasih, serta ada teks dari naskah cerita Parahyangan. Prasasti Canggal ini menceritakan bahwa sebelum Ratu Sanjaya berkuasa, sudah ada raja lain yang bernama Sana yang berkuasa di Pulau Jawa. Setelah Raja Sana ini mangkat atau wafat dikarenakan gugur ketika diserang musuh, keadaan Pulau Jawa ini menjadi kacau balau. Maka Sanjaya, anak dari Sanaha, yaitu saudara perempuan dari Raja Sana, dia tampil sebagai raja. Dengan gagah berani dia mengalahkan raja-raja lain di sekitarnya, sehingga Pulau Jawa kembali damai. Yang kedua adalah Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dia Pancapana. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dia Pancapana adalah raja kedua dari Kerajaan Medang di dalam periode Jawa Tengah. Raja ini berkuasa sekitar tahun 770-an. Prasasti Kalasan yang bertahun 778 menyebutkan bahwa prasasti ini merupakan piagam peresmian tentang pembangunan sebuah candi
yang bercorak Buddha yang bernama Tara Bhavanam atau Buana Tara untuk memuja Dewi Tara. Pembangunan candi ini atas permintaan dari para guru Raja Sailendra. Di dalam isi prasasti itu, Rakai Panangkaran dipuji sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Candi yang didirikan oleh Raja Rakai Panangkaran dikenal sebagai Candi Kalasan. Adapun isi prasasti Mantyase menyebut bahwasanya Sanjaya adalah raja pertama dari kerajaan Medang. Berarti Ranghyata I Medang dalam isi prasasti Wanua Tengah adalah Sanjaya itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Raja Rakai Panangkaran adalah keponakan dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Yang ketiga adalah Dharanindra. Dharanindra atau Indra adalah maharaja dari Wangsa Sailendra yang memerintah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Medang atau Mataram kuno. Ini berkuasa sekitar tahun 782 Masehi. Namanya ini dicatat di dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kalurak dengan disertai gelar Sri Sanggrama Dananjaya. Dharanindra ini diyakini telah berhasil menaklukkan kerajaan lain di sekitarnya dan berkuasa dari semenanjung Malaya sampai ke daratan Indo-Cina. Nama dari Maharaja Dharanindra ini tercatat di dalam Prasasti Kelurak yang bertahunkan 782 Masehi. Dalam isi prasasti ini Dharanindra ini dipuji sebagai Wairi Warawirah Wiramardana, yang artinya yaitu penumpas musuh-musuh perwira. Julukan ini sangat mirip dengan apa yang ada dalam isi prasasti Nalanda, yaitu Wirawairi Matana, dan isi prasasti Ligorbe, yaitu Sarwari Mada Wimatana. Yang keempat yaitu Sri Maharaja Rakaiwara. Sri Maharaja Rakaiwara adalah raja keempat kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno dan maharaja dari kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada sekitar tahun 802 Masehi. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh sejarawan Slamet Mulyana yang berpendapat bahwa nama asli dari Raja Rakaiwara adalah Samara Grawira, yaitu ayah dari Maharaja Balaputra Dewa, raja kerajaan Sriwijaya. Nama dari Samara Grawira terdapat dalam isi prasasti Nalanda sebagai ayah dari Maharaja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Samara Grawira adalah putra dari seorang raja yang dijuluki sebagai Wirawairi Matana, penumpas musuh perwira, yaitu Dharanindra. Yang kelima adalah Rakai Garung. Rakai Garung adalah raja kelima dari kerajaan Mataram kuno atau Medang dan merupakan anggota dari Wangsa Sanjaya dan merupakan pengganti dari Raja Rakaiwara yang pemerintahannya antara tahun 828 sampai dengan tahun 847 Masehi.
Adapun nama Raja Rakai Garung ini dicatat di dalam prasasti Wanua Tengah Tiga sebagai raja yang berkuasa sebelum Raja Rakai Pikatan. Menurut sejarawan De Kasparis, Raja Rakai Garung sama dengan Dangkarayan Partapan Pupalar yang ada di dalam isi prasasti Gandasuli. Di prasasti Gandasuli ini, Dangkarayan yang mengadakan upacara sima. Nama Pupalar juga dicatat di dalam prasasti Karangtengah, bersamaan dengan nama dari Pramodawardhani dan Samaratungga. Putri Pramodawardhani dianggap sama dengan tokoh yang bernama Sri Kaluhunan. Dengan demikian, De Kasparis menganggap bahwa Putri Pramodawardhani adalah menantu dari Raja Rakai Garung yang menikah dengan Rakai Pikatan. Yang keenam adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku. Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku adalah silsilah di dalam silsilah kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan raja ke-6 dari kerajaan Medang pada periode Jawa Tengah yang memerintah dari tahun 840 sampai dengan 856 Masehi. Prasasti Wantil dibuat pada tanggal 12 November 856. Ini mengatakan tentang pendirian bangunan suci Siwagraha yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Dan berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan di dalam isi prasasti ini, Candi Siwa identifikasi sebagai salah satu candi utama di komplek Candi Prambanan. Jadi Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun takhta dan menjadi seorang Brahmana yang bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856 Masehi. Takhta dari kerajaan Medang kemudian diserahkan kepada putra bungsunya, yaitu Dia Lokapala atau biasa dikenal dengan Rakai Kayuwangi. Yang ketujuh, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dia Lokapala Sri Sayawak Sanoto Tunggadewa. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dia Lokapala ini adalah raja ke-7 dari kerajaan Medang yang masih tetap di periode Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan sebutan Mataram kuno. Rakai Kayuwangi ini memerintah tahun 856 sampai dengan tahun 880-an. Rakai Kayuwangi ini merupakan putra bungsu dari Raja Rakai Pikatan yang dilahirkan oleh permaisuri Pramodawardhani. Adapun nama asli Rakai Kayuwangi adalah Dia Lokapala. Ini terdapat di dalam prasasti Wantil, atau Empu Lokapala. Ini terdapat di dalam prasasti Argapura. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Rakai Kayuwangi ini turun takhta. Menurut isi dalam prasasti Mantyase, raja sesudah Raja Rakai Kayuwangi adalah Raja Rakai Watuhumalang. Sementara itu putra mahkota pada masa Raja Rakai Kayuwangi ini bernama Rakai Hinu Empu Agung. Yang kedelapan, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Sri
Sri Maharaja Rakaiwatuhu Malang ini adalah raja ke-8 dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, memerintah tahun 890-an. Maharaja Rakaiwatuhu Malang tidak banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti atas nama dirinya. Sementara itu di dalam prasasti Panunggalan yang bertanggal 19 November 896 Masehi mencatat adanya seorang tokoh yang bernama Sang Watuhu Malang Empu Teguh yang tidak bergelar Maharaja, melainkan hanya bergelar Haji atau Raja Bawahan. Dia Balitung merupakan menantu dari Rakaiwatuhu Malang. Berarti Rakaiwatuhu Malang adalah putra atau menantu dari Rakai Pikatan yang dilahirkan oleh selir Rakai Watan Empu Tamer. Dengan kata lain, Maharaja Rakaiwatuhu Malang adalah saudara tiri atau ipar dari Rakai Kayuwangi yang merupakan raja sebelumnya. Yang ke-9, Sri Maharaja Rakaiwatukara Dia Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Sri Maharaja Rakaiwatukura Dia Balitung Sri Darmodaya Mahasambu ini raja ke-9 dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno. Dia Balitung ini memerintah sekitar tahun 899 Masehi sampai dengan 911 Masehi. Wilayah kerajaannya mencakup daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Bali. Pada masa kepemimpinan Maharaja Dia Balitung, istana kerajaan Medang ini tidak berada di Mataram atau Mamrati, melainkan dipindahkan ke Poh Pitu yang diberi nama Yawapura. Hal ini dikarenakan istana Mamrati rusak parah diakibatkan perang saudara yang dilakukan oleh Rakai Kayuwangi dan Rakai Gurunwangi. Seorang sejarawan Bukhari menyatakan bahwa kekuasaan Dia Balitung ini berakhir karena pemberontakan oleh Empu Daksa. Yang ke-10 adalah Empu Daksa. Empu Daksa adalah Raja Mataram kuno yang ke-10 dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang berkuasa tahun 913 sampai dengan tahun 919 dengan bergelar Sri Maharaja Daksotama Bahubraja Pratipaksaksaya. Empu Daksa menjadi raja menggantikan Maharaja Dia Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan dari kata Daksa yang disebutkan atau sering disebut sebagai istri dari Dia Balitung dalam catatan beberapa prasasti. Prasasti paling tua atas nama Empu Daksa sebagai seorang maharaja yang telah ditemukan adalah prasasti Timbangan Wungkal yang bertarikh 913 Masehi. Di sini berisi tentang pengaduan dari Dia Dewa, Dia Babu, dan Dia Wijaya yang dulunya diberikan hak istimewa dari Maharaja Rakai Pikatan, namun kemudian dipermasalahkan oleh Dang Acarya Buti yang memiliki jabatan sebagai Sang Pamgat Manguli. Yang ke-11 adalah Sri Maharaja Rakai Layang Dia Tulodong Sri Sajana San Matu Naraka Utungga Dewa
Dyatulodong ini merupakan raja ke-11 dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, atau yang biasa disebut dengan Kerajaan Mataram kuno. Ini berkuasa dari tahun 919 sampai dengan 924. Rakian Layang adalah putri Empu Daksa dan dinikahi oleh Dyatulodong sehingga diberi gelar Rakai Layang. Bahkan naik tata menggantikan mertuanya yaitu Empu Daksa. Menurut teori sejarawan Bukhari menyatakan bahwa Dyawawa melakukan sebuah kudeta terhadap Maharaja Dyatulodong dan Empu Keduwijaya. Ada asumsi yang mengatakan bahwa kudeta ini dibantu oleh Empu Sindok yang pada saat itu menjabat sebagai Rakai Halu, dan kemudian jabatannya naik menjadi Rakai Hino. Ke-12 yaitu Sri Maharaja Rakai Sumba Dyawawa Sri Wijaya Loka Namotungga. Sri Maharaja Dyawawa ini adalah raja ke-12 dan raja yang terakhir dari Kerajaan Medang di dalam periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno yang berdomisili atau bertempat di Jawa Tengah. Raja Wawah ini berkuasa dari tahun 924 sampai dengan 929 Masehi. Dyawawa sendiri adalah sepupu dari Dyabumijaya, putra Maharaja Rakai Kayuwangi. Oleh karena itu, sebenarnya Dyawawa ini tidak berhak atas takhta Maharaja Dyatulodong, sehingga ini diasumsikan oleh beberapa sejarawan bahwa Dyawawa ini melaksanakan atau melakukan kudeta terhadap Maharaja Dyatulodong dari Kerajaan Medang. Peninggalan sejarah atas nama Dyawawa adalah prasasti Sangguran yang bertanggalkan 2 Agustus 928 tentang penetapan dari Desa Sangguran sebagai Sima Swatantra atas Mataram, yaitu daerah bebas pajak, agar penduduk dari desa tersebut merawat bangunan suci di daerah Kajuru Gusalya. Yang ke-13 adalah Empu Sindok. Empu Sindok adalah raja Kerajaan Mataram kuno ke-13 dan merupakan raja pertama dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Empu Sindok berkuasa dari tahun 929 sampai dengan 947 dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Empu Sindok ini dikatakan sebagai pendiri dari dinasti baru yang bernama Wangsa Isyana. Empu Sindok pada masa kekuasaan Dyatulodong diberi gelar sebagai Rakai Mahamantri Halu. Sedangkan pada masa kekuasaan dari Dyawawa, naik jabatan Empu Sindok ini menjadi Rakai Mahamantri Hino. Jadi kedua jabatan atau gelar ini merupakan jabatan tingkat tinggi yang hanya dapat diberikan kepada keluarga raja. Oleh karena itu, Empu Sindok ini adalah seorang bangsawan kelas tinggi di dalam Kerajaan Medang. Jadi Empu Sindok ini adalah raja pertama dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Nah, sedangkan pada waktu itu yang bergelar Rakai Mahapati Hino adalah Empu Sahasra. Jadi pemerintahan ataupun kekuasaan Maharaja Empu Sindok ini banyak sekali meninggalkan bukti-bukti sejarah
dalam bentuk prasasti-prasasti yang ada. Yang ke-14 adalah Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya ini adalah raja ke-14 dan ratu perempuan dari kerajaan Medang yang berkuasa sejak tahun 947. Sri Isyana ini berkuasa berdampingan dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala. Namanya diambil menjadi nama dari Wangsa Isyana, yaitu sebuah dinasti yang dibangun oleh ayahnya Empu Sindok yang merupakan raja pertama Medang periode Jawa Timur. Ratu Sri Isyana Tunggawijaya ini adalah putri dari Maharaja Empu Sindok. Tidak banyak ditemukan peninggalan sejarah tentang masa pemerintahan Sri Isyana. Suaminya yang bernama Sri Lokapala adalah bangsawan dari kerajaan di Bali. Peninggalan sejarah atas nama Sri Lokapala adalah Prasasti Gedangan tahun 950 Masehi yang menyebutkan tentang anugerah pemberian Desa Bungurlor dan Desa Asana kepada para pendeta Buddha di Bodhimimba. Jadi tidak diketahui secara pasti kapan pemerintahan Sri Lokapala dan Sri Isyana Tunggawijaya ini berakhir. Yang ke-15 adalah Sri Makuta Wangsawardhana. Ini adalah raja ke-15 dari kerajaan Medang yang berkuasa tahun 990-an. Jadi masa pemerintahan dari Makuta Wangsawardhana ini tidak diketahui secara pasti. Namanya tersebut di dalam prasasti Bucangan sebagai kakek dari Maharaja Airlangga. Disebutkan bahwa Maharaja Makuta Wangsawardhana adalah putra dari pasangan Sri Lokapala dan Ratu Isyana Tunggawijaya yang merupakan putri dari Maharaja Empu Sindok. Di prasasti Bucangan juga dikatakan bahwa Makuta Wangsawardhana ini mempunyai seorang putri bernama Mahendradatta yang merupakan ibu dari Maharaja Airlangga. Yang ke-16 adalah Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramo Tunggadewa. Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramo Tunggadewa adalah raja ke-16 dan raja terakhir dari kerajaan Medang yang memerintah dari tahun 991 sampai dengan 1007 Masehi, atau ada yang menyebutkan 1016 Masehi. Diceritakan bahwa Dharma Wangsa menikahkan putrinya dengan Pangeran Airlangga dari kerajaan Bali. Nah, di tengah pesta pernikahan itu tiba-tiba istana kerajaan Medang diserang oleh pasukan Raja Wurawari dari kerajaan Luaram dengan bantuan dari kerajaan Sriwijaya. Istana Maharaja Dharma Wangsa yang berada di kota Wawatan hangus dibakar. Adapun Maharaja Dharma Wangsa gugur di dalam serangan tersebut, sedangkan Pangeran Airlangga berhasil lolos dari kematian. 3 tahun kemudian Pangeran Airlangga mendirikan istana baru di daerah Wawatan Mas dan menjadi raja sebagai penerus takhta dari mertuanya. Itulah saudaraku, raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang, baik periode Jawa Tengah maupun periode Jawa Timur. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.